Jumpa dengan kami di kelompok sejarah Indonesia Smart Calvin. Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu tokoh yang penting di Kerajaan Mataram yang berkuasa saat VOC datang di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bahas sedikit mengenai Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan yang cukup besar di Jawa semasa VOC berada di Indonesia. Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Sultan Agung dan mendulang sukses yang cukup besar untuk menyatukan seluruh Jawa ke tangan Mataram. Akan tetapi, tahun demi tahun Kerajaan Mataram memerintah di Jawa, kerajaan ini mengalami kemerosotan. Mengapa? Karena sejak tahta kerajaan diserahkan ke tangan anaknya, yaitu Amangkurat pertama, tidak ada tanda-tanda kerajaan ini akan kembali ke masa kejayaannya atau mungkin mempertahankan kejayaan yang telah diperoleh dari Sultan Agung. Biasanya masalah yang sering dijumpai yaitu tidak ada pemimpin yang sebaik pendahulunya, atau tidak ada pemimpin yang berkualitas seperti pemimpin sebelumnya. Kemudian juga ada sistem pemerintahan yang berbeda dari pemimpin yang baru, sehingga mungkin terjadi ketidakcocokan pemimpin dan juga sistem pemerintahannya. Dan juga yang terakhir itu hutang piutang membeli kerajaan Mataram. Hutang-hutang ini bisa ada karena perang yang dilakukan oleh kerajaan dengan VOC, dan juga hutang-hutang yang disebabkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Alhasil, setiap raja-raja yang memimpin kerajaan Mataram ini akan susah untuk mempertahankan kerajaan ini agar tetap bisa berlangsung atau berkuasa di Jawa seperti sedia kala. Keadaan kerajaan yang tak menentu ini terus bertahan sampai ketika Pangeran Puger bertahta di Jawa berkat bantuan VOC. Siapa itu Pangeran Puger? Pangeran Puger, atau yang lebih dikenal sebagai Pakubuwana yang pertama, merupakan paman dari Amangkurat III. Dan Pangeran Puger atau Pakubuwana I menjabat kerajaan ini dari tahun 1704 sampai 1719 Masehi. Munculnya Pakubuwana pertama sebagai pemimpin membuat keadaan Jawa kembali memanas, dan terjadilah perang suksesi pertama ketika beliau menjabat di Jawa. Pakubuwana I diduga merupakan seorang pemimpin yang sangat pintar karena beliau kemungkinan besar belajar dari ayahnya dan melihat juga bagaimana Sultan Agung, kakeknya, memimpin kerajaan Mataram dan berkuasa di Jawa. Oleh sebab itu, Pakubuwana I diduga mewarisi pengalaman-pengalaman dari sang ayah dan kakeknya, sehingga beliau dapat memanfaatkan VOC untuk melantik beliau sebagai penguasa di Jawa. Beliau menghasut VOC dan mengatakan Amangkurat II, ponakannya yang sedang menjabat di Mataram, sebagai musuh bersama yang merupakan suku dari Surapati. Beliau berusaha untuk menjatuhkan Amangkurat III karena beliau tidak senang dengan keponakannya sendiri. Dengan nasihat yang Pakubuwana I berikan kepada VOC, beliau pun berhasil memperdaya VOC. Selama masa pemerintahannya, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang berusaha untuk melunasi segala hutang kerajaan dari pendahulunya, dan termasuk juga hutang beliau sendiri. Berbagai cara sudah ditempuh oleh beliau untuk melunasi segala hutang-hutang yang ada, khususnya melalui perjanjian-perjanjian yang beliau buat dengan VOC. Alhasil, melalui perang yang cukup kuat, VOC dengan Pakubuwana I pun berhasil mencapai sebuah perjanjian yang terbentuk pada Oktober 1705. Perjanjian ini menghasilkan 10 konsesi yang harus dipenuhi untuk melunasi hutang kerajaan, yaitu pengakuan kolam atas batas-batas Batavia termasuk Priangan, pengakuan bahwa Cirebon merupakan daerah di bawah naungan VOC, diserahkannya separuh Madura bagian timur, ditegaskannya kekuasaan VOC di Semarang, diberikannya hak membawa daging dimanapun di Jawa, diberikannya hak membeli beras sebanyak yang diinginkan, disahkannya monopoli atas impor candu dan tekstil, 800 koyan beras gratis per tahun selama 25 tahun, ditempatkannya kembali satu garnison VOC di istana atas biaya raja, dan larangan bagi orang-orang Jawa untuk berlayar lebih jauh dari Lombok ke arah timur, dari Kalimantan ke arah utara, atau dari Lampung ke arah barat. Para penguasa pun harus ikut membayar hutang-hutang kerajaan. Proses pelunasan ini berlangsung cukup lancar sampai ketika hutang tersebut terlunasi setengahnya. Kerajaannya pun kembali terpecah dan terseok-seok dalam membayar segala hutangnya. Hal ini disebabkan karena para rakyat dan penguasa lokal tak ingin ikut dalam proses pelunasan hutang yang sangat memberatkan mereka. Dari hal-hal yang beliau lakukan selama masa pemerintahannya, kita dapat menganalisis psikologi dari Pakubuwana yang pertama.
Menurut kami, Pakubuwono pertama merupakan seorang yang sangat ambisius dan sangat optimis dengan apa yang beliau lakukan. Beliau sangat ingin apa yang dilakukannya itu berhasil. Hal ini tercermin dari usaha beliau untuk membuat perjanjian-perjanjian demi melunasi segala hutang kerajaan. Beliau pun juga berusaha untuk memastikan agar proses pelunasan hutang tersebut dapat berjalan dengan baik. Meski pelunasan tersebut hanya dapat berlangsung dengan baik ketika hutang dapat dilunasi setengahnya, beliau bisa kami apresiasi dari keteguhannya dalam berusaha untuk melunasi hutang-hutang. Beliau tidak peduli apakah hasil perbuatannya berhasil atau tidak. Pakubuwono pertama juga bisa dikatakan sebagai orang yang cerdik dan pintar. Faktanya, beliau dapat memperdaya VOC dengan muslihatnya untuk melantik beliau sebagai penguasa di Jawa. Kemungkinan besar, beliau mendapat kecerdikannya dari melihat sang ayah atau sang kakek ketika berrelasi dengan VOC. Kami berani jamin bahwa Pakubuwono I bukan sekedar pemimpin biasa. Akan tetapi, tak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Pakubuwono I dapat dikatakan sebagai orang yang egois dan tak mempedulikan keadaan orang lain di sekitarnya. Hal ini terbukti dari perjanjian-perjanjian yang beliau buat dengan VOC untuk melunasi utang-utangnya. Meskipun perjanjian ini terkesan menguntungkan, Pakubuwono I ternyata menyuruh para rakyat dan para penguasa lokal untuk membayar hutang kerajaan. Mereka pun harus tersiksa di bawah tekanan hutang yang raja lakukan. Lalu, bagaimana dengan Pakubuwono I? Beliau tidak melakukan apa-apa selain menyuruh dan memastikan para rakyat dan para penguasa lokal untuk membayar hutang kerajaan. Pakubuwono I adalah pemimpin yang punya tekad yang besar. Dia melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan keponakannya, Amakura III, yang kelak adalah putra mahkota. Dia memanfaatkan VOC untuk menjadikan dia sebagai raja, menunjukkan kalau dia belajar dari raja sebelumnya, yaitu Amakura I dan II. Dia bisa seperti ini karena dia punya pengalaman yang lebih banyak dari Amakura III. Pakubuwono I tinggal pada zaman Amakura II. Keambisiusan Pakubuwono I ini membuat dia mengalahkan Amakura III menjadi raja. Pakubuwono I tidak sepenuhnya baik. Dia ternyata adalah seorang yang egois dan tidak berpikir panjang. Dia membentuk perjanjian membayar hutang dengan VOC sampai lunas, namun bukan raja yang membayar, melainkan penguasa dan rakyat Jawa. Mereka tidak sanggup membayarnya dan mengalami kerugian, sedangkan raja tidak melakukan apa-apa. Sifat ambisius Pakubuwono I membuat dia merasa bisa melunasi semua hutang, tetapi hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Pakubuwono I terlalu percaya diri, tetapi tidak berpikir panjang. Demikianlah pembahasan kami mengenai Pakubuwono pertama dan juga Kerajaan Mataram secara singkat. Kami harap melalui video ini, kalian semua bisa lebih mengerti mengenai Pakubuwono dan juga keadaan dari Kerajaan Mataram pada saat itu. Terima kasih.